Oke guys, balik lagi ya. Jadi kita akan lanjut lagi ke etiologi depresi. Ini ada salah satu kayak salah satu quotes gitu ya dari pedoman ini. Jadi bilang kalau there is no single cause of depression. You can develop it for different reason and it has many different triggers. Jadi memang nggak ada penyebab satu yang pasti mengenai depresi yang satu tunggal gitu. Jadi ada banyak hal dan bisa aja hal tersebut bisa tiap orang itu berbeda-beda gitu. Jadi sebagai dokter kita harus cari faktor pencetusnya itu yang jadi PR gitu agar kita bisa memberikan nanti setelah ini gitu ya ada psikoedukasi terkait dengan atau nasihat gitu yang kita berikan kepada pasien kita mengenai depresi gitu. Oke, kita akan berbicara masalah etiologi secara umum dulu. Jadi ini aku bacakan aja ya karena ini sekedar kayak book reading itu aja ya teman-teman. Biar aku juga kalau gini biar bisa belajar sama-sama. Jadi etiologinya tidak ada penyebab utama tunggal pada gangguan depresi. Setiap orang dapat mengalami depresi karena penyebab dan karena berbagai pencetus yang berbeda. Paling tidak ada 3 model yang sampai sekarang dipakai. Ada model biopsikososial atau the biopsikososial model, ada teori sistem atau theory of system, dan teori diathesis stress atau diathesis stress model. Jadi ketiga teori ini, khususnya model biopsikososial menjelaskan penyebab depresi terjadi interkoneksi dan interdependen dari faktor biologis, psikologis, dan sosial. Jadi kita cari tengah-tengah antara penghubung tersebut, kayaknya ada putus nih gitu. Baik itu biologis, psikologis, gak sesuai sama harapan kayak gitu, maupun sosial gitu. Model ini dapat efektif memprediksi terjadinya keparahan, perjalanan penyakit kronis atau kronisitas depresi dan memberikan informasi subtipe depresi berdasarkan biopsikososialnya. Individu yang mengalami gangguan depresi dapat dilihat dari faktor biologis, psikologis, dan sosial dari variasi kualitas dan derajat serta proporsi dari ketiga faktor tersebut. Jadi mikirnya harus banyak gitu. Gak cuma nyalain biologisnya saja, bisa aja dia di psikis memang dari pemecahan masalah dalam dirinya sendiri gitu. Dia memang belum mampu, belum kuat untuk adaptasi kayak gitu. Ataupun mungkin yang ketiga sosialnya. Dia sosial di lingkungan yang gak baik, sehingga membuat dia akan ikut dan juga mungkin dia nggak bisa nyelesain masalah kayak gitu. Jadi terjadi ketimpangan gitu ya. Nah ini teori dari sistem depresi ini terjadi karena kerentanan atau predisposisi untuk terjadi nggak seimbang gitu antara aktivasi atau stimulasi gitu ya sama inhibisi atau penghambatannya gitu pada beberapa fungsi kognitif dan emosi, dan antara beberapa kelompok neuron tertentu atau saraf-saraf tertentu. Itu bilangnya secara sistem tersebut. Teori dari sistem ini adalah teori yang dikembangkan dari sistem dinamik non-linear, dapat diterapkan pada jaringan interkoneksi padat dan luas seperti proses mental dan kerja otak. Dalam otak terdapat disosiasi atau disosiasi, berarti dia nggak bisa berhubungan fungsi antara disosiasi bisa hiperaktif atau hipoaktif pada lokasi yang berbeda. Secara mental, keadaan ini berhubungan dengan disosiasi fungsi dan kognitif dan emosi dalam berkomunikasi dan lingkungan. Interaksi optimal lingkungan memerlukan kondisi yang dinamis dan fleksibel dari keduanya. Faktor fasilitasi atau facilitating factor dapat meningkatkan aktivitasnya. Aktivitas mental dapat menjadi tidak dinamis dan fleksibel atau binding dysfunction bila stressor melampaui batas ambang kerentanan dan umpan balik positifnya terlalu berlebihan gitu. Jadi akibatnya akan tidak tercukup hambatan untuk menguranginya. Jadi semua orang sebenarnya itu
rentan akan depresi, akan kecemasan, akan gangguan jiwa gitu. Karena kadang kita nggak tahu stresor seberat apa yang kita dapatkan gitu ya. Contoh, maksudnya apapun stresor itu kan kita nggak bisa kontrol gitu kan. Sehingga sedangkan kerentanan mental kita itu tetap ada gitu. Jadi bisa aja kita jatuh dalam depresi gitu. Jadi semua orang bisa mengalami depresi. Nah, model diestesis stres yang ketiga menjelaskan hubungan antara penyebab potensial depresi dan derajat kerentanan individu bereaksi terhadap penyebab tersebut. Model ini menjelaskan kerentanan dan predisposisi menjadi depresi berdasarkan derajat. Untuk menjadi gangguan depresi, seorang perlu mempunyai kecenderungan bawaan untuk menjadi depresi dan harus berinteraksi dengan kejadian kehidupan yang stres atau stressful life event, baik itu bersifat sosial, psikologis maupun biologis. Makin besar kerentanan bawaan pada seseorang, makin sedikit stresor lingkungan yang diperlukan untuk menjadi depresi dan sebaliknya. Jadi hal tersebut ya. Sebelum dicapai sejumlah stresor yang melampaui batas krisis, maka individu secara umum dapat berfungsi normal dan kerentanannya dikatakan laten atau tersembunyi. Jadi mungkin dia bisa beradaptasi gitu, itu disebut laten gitu ya. Setiap stresor mempunyai dampak pada individu dalam dinamika yang unik gitu, jadi berbeda gitu. Masing-masing individu cara penyelesaian masalahnya berbeda, cara dia combine dirinya sendiri itu terus survive itu beda-beda gitu, unik. Faktor biologis khas seperti diastasis fakopsikologis itu menjadi faktor pencetus gitu. Faktor pencetus lain, sekarang kita mikir lain. Mungkin kita pikirkan kalau memang tadi berdasarkan dalam dirinya sendiri, dalam berdasarkan stresnya. Sekarang kita ngomongin masalah hal lain di luar itu, mungkin dia penggunaan obat-obatan. Bisa karena penggunaan reserpin, klonidin, metildopa, kortikosteroid itu obat-obat NSAID, benzodiazep, barbiturat, interleukin 2 dan adanya penyakit fisik. Itu juga sebenarnya bisa menyebabkan depresi. Selain obat yang diresepkan pencetus depresi dan suplemen terutama bila diminum dalam dosis yang besar dan jangka panjang. Penyakit fisik dapat menyebabkan depresi melalui mekanisme penyakitnya sendiri secara psikologis dan terjadi respon akibat persepsi penyakit yang diderita individu. Penyakit tersebut apa saja? Yang pertama, penyakit jantung dan pembuluh darah, bisa infark miokard, penyakit jantung, stroke, demensia vaskular gitu. Yang kedua, penyakit nyeri-nyeri, fibromialgia, nyeri-nyeri otot, nyeri punggung belakang, LBP, nyeri pelvik kronik, penyakit tulang-tulang kronik karena mungkin ada misal dulunya trauma tulang kayak gitu-gitu, penyakit degeneratif, Alzheimer, Parkinson, atau imunitas seperti HIV, multiple sklerotik, sistem lupus eritromatosus, sarkoidosis atau gangguan metabolik seperti malnutrisi, DM, hiper atau hipotiroidism, Addison disease, gangguan hepar atau hati, sirosis hati, PPOK, yang udah menaun asma, penyakit kanker pankreas, kanker saraf pusat, maupun trauma-trauma seperti amputasi, trauma kepala, luka bakar yang luas. Jadi depresi adalah kondisi yang sangat kompleks dan perlu dipikirkan secara menyeluruh atau holistic manner. Karena tidak ada faktor tunggal tadi ya, udah aku bilang ada beberapa penyebab yang dibahas seperti teori biologis. Berarti kalau ngomongin biologis berarti ada penyebabnya, maksudnya bisa dibuktikan berdasarkan ilmiah ya. Jadi misal karena dia neurotransmitter, neurotropik, neuroplastisitas, irama sirkadian kita, gitu-gitu. Faktor intrasel mitokondria, neuroendokrin, genetik, epigenetik. Sebenarnya ini dijelaskan rinci gitu ya di pedoman ini gitu. Terus yang kedua adalah psikologi. Bisa teori dinamika, psikologi, teori perilaku, teori kognitif Auerbach dan Albert Ellis, teori pembelajaran kognisi sosial Albert Bandura, teori Leonard Martin Seligman gitu. Itu teori psikologi gitu ya. Jadi teman-teman yang dari jurusan psikologi juga
bisa belajar gitu terkait dengan teori psikologinya. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi selanjutnya adalah teori sosial. Teori sosial itu terkait dengan aspek kultural. Mungkin dia berada di negara atau di wilayah yang memang ada konflik. Otomatis teori sosial ini yang berperan penting. Walaupun biologinya dia bagus, secara psikologis dia bagus gitu. Ya memang stresnya udah melampaui batas, makanya dia stres gitu karena mungkin bapak mamanya dia udah terbunuh karena misal di lingkungan yang lagi perang itu gitu-gitu, jadi masuk faktor sosial. Jadi semua orang itu bisa mengalami depresi gitu. Jadi ya perlu apa ya? Perlu penanganan dan pemeriksaan yang benar ya, khususnya ke dokter gitu. Bagi teman-teman yang atau mungkin pasien-pasien yang mempunyai dukungan sosial atau mungkin faktor pola kehidupannya memang berantakan gitu. Dia memang mempunyai gaya hidup yang nggak baik atau dalam artian memang salah sehingga memang perlu dirubah dari situnya. Jadi banyak sekali. Makanya biasanya anamnesis atau pendekatan psikiatri itu membutuhkan waktu berjam-jam, beda sama penyakit lain atau diagnosis lain gitu yang mengenali tanda dan gejala khas. Terus mungkin kita bisa menunjang dengan pemeriksaan penunjang serologi atau mungkin pencitraan. Tapi kalau psikiatri ini lebih ke arah kemampuan kita mendapatkan informasi dari pasien, sebanyak-banyaknya dari pasien, dari lingkungannya, dari orang sekitarnya, sampai kita dapat diagnosis yang tepat gitu. Jadi diagnosisnya juga bisa berganti-ganti ya. Maksudnya memang ada satu memang, tapi sementaranya ini gitu. Gitu ya teman-teman. Dan diagnosisnya psikiatri itu biasanya multiaksial, dari aksis 1, aksis 2, 3, 4 gitu-gitu. Oke, mungkin nanti aku akan jelaskan ke masing-masing teori-teori biologisnya, teori neurotransmitter gimana, teori killing gimana, teori psikologinya gimana. Mungkin video habis ini akan dipenuhi dengan PPDKJ ini. Oke, see you teman-teman.